Berjumpa kembali dengan Pak Yogo. Kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada minggu ini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Yogo. Kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada minggu ini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Bapak pesan kepada anak-anak semuanya, saksikan pembelajaran ini sampai habis, karena setelah pembahasan surat Al-Alaq ada evaluasi soal atau latihan soal, dan Bapak tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak semuanya, tetap semangat belajar di rumah saja dan jaga kesehatan kalian semuanya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah bacaan atau qiraatun surat Al-Alaq. Anak-anak menyimak apa yang Bapak bacakan, karena Bapak akan membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19. Diawal dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khafi'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu adalah lafaz surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Kita lanjut ke terjemahan Quran surat Al-Alaq. Terjemahan Quran surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Selanjutnya Quran Surah Al-Alaq ayat 3. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 4. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 5. 'Allamal insana, dia mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 6. Kalla, ketahuilah, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 7. Ar-ra'ahu stagna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 9. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 10. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 11. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kana 'alal huda, jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 12. Au amara bit taqwa, yang artinya atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 13. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kadzdzaba, jika orang yang melarang itu mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat. Selanjutnya Quran Surah Al-Alaq ayat 15. Kalla, ketahuilah, la illam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 16. Nasiyat ing kadibatin khoti'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Selanjutnya Quran Surat Al-Alaq ayat 17. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Selanjutnya Quran Surah Al-Alaq ayat 18. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Selanjutnya di ayat terakhir Quran Surah Al-Alaq, Quran Surah Al-Alaq ayat 19, yaitu kalla
sekali-kali jangan. La tuti'hu, janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah terjemahan Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19. Selanjutnya kita beranjak ke asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab diturunnya suatu ayat atau sebab-sebab diturunnya surat dalam Al-Quran. Nah, kita akan membahas asbabun nuzul, sebab-sebab diturunnya Quran surah Al-Alaq. Sebab-sebab diturunnya beberapa ayat di surat Al-Alaq. Yang pertama, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Jahal pernah berkata, apakah Muhammad meletakkan mukanya ke tanah atau sujud di hadapan kamu? Ketika itu orang membenarkannya. Selanjutnya Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, sekiranya aku melihatnya demikian, akan aku injak batang lehernya dan aku benamkan mukanya ke dalam tanah. Ayat ini Quran surat yang ke-96 atau Quran surat Al-Alaq dari ayat 6 sampai 19 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Abu Hurairah. Yang kedua, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, datanglah Abu Jahal melarang Nabi melakukannya. Ayat ini Quran surat yang ke-96 atau Quran surat Al-Alaq dari ayat 9 sampai ayat 16 turun berkenaan dengan peristiwa di atas sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi beribadat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas. Selanjutnya asbabun nuzul yang ketiga. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, datanglah Abu Jahal berkata, bukankah aku telah melarang engkau berbuat begini, engkau sholat? Ia pun dibentak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal berkata, bukankah engkau tahu bahwa di sini tidak ada yang lebih banyak pengikutnya daripadaku? Maka Allah menurunkan ayat ini, Quran surat yang ke-96 atau Quran surat Al-Alaq ayat 17 sampai dengan ayat 19 sebagai ancaman kepada orang-orang yang menghalang-halangi melakukan ibadah dan karena merasa banyak pengikutnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Penjelasannya selanjutnya, surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Alaq termasuk golongan surat Makkiyah karena surat Al-Alaq diturunkan di kota Mekah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini, surat Al-Alaq, adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan.
Jadi dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah proses wahyu, proses turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam sekaligus 5 ayat. Ini adalah termasuk wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Surat ini dinamai Al-Alaq yang artinya segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Dan ini adalah penjelasan surat Al-Alaq. Kita beranjak ke pokok-pokok isi surat. Yang pertama, dalam surat Al-Alaq ini Allah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dan membaca alam semesta yang Allah ciptakan. Membaca alam semesta, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah juga mengajari manusia berbagai macam ilmu yang tidak diketahui. Allah mengajari pada manusia berbagai macam ilmu yang tidak diketahui sebelumnya oleh manusia. Yang kedua, namun di tengah masyarakat yang berpengetahuan itu selalu saja muncul orang-orang yang menebarkan kejahatan dan kerusakan. Mereka itulah orang-orang yang merasa memiliki kekayaan dan kekuatan. Ini adalah penjelasan bahwasannya muncul orang-orang yang telah melampaui batas yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq. Yang ketiga, oleh sebab itu seorang juru dakwah, seorang dai harus semangat dalam menegakkan kebenaran. Dia harus meningkatkan dakwahnya sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuannya. Ya, lalu istiqomah, dia harus istiqomah. Nah, ini latihan soal yang Bapak jelaskan di awal video pembelajaran ini, bahwasanya anak-anak saksikan video pembelajaran ini sampai selesai, karena ini ada latihan soal untuk kalian semuanya. Latihan soalnya yang pertama, apa arti surat Al-Alaq? Yang kedua, surat Al-Alaq terdiri dari titik-titik ayat. Latihan soal nomor 3, surat Al-Alaq termasuk golongan surat. Nomor 4, jelaskan asbabun nuzul surat Al-Alaq. Soal nomor 5 atau soal yang terakhir, jelaskan pokok-pokok isi surat Al-Alaq. Latihan soal ini kalian kerjakan, kalian salin soalnya di buku tulis kalian, kemudian kalian foto hasil latihan soal kalian atau foto hasil jawaban kalian dari latihan soal ini, kemudian foto hasil jawaban latihan soal ini anak-anak kirim melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak semuanya. Dan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini sampai selesai. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silahkan anak-anak bertanya melalui kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan anak-anak bertanya melalui Japri WA. Sekali lagi terima kasih pada anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.